Salam damai sejahtera kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan juga anak-anak sekalian yang menyaksikan rekaman khotbah ini. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung, juga hari Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Maka ada baiknya pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah tentang minggu terakhir Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengambil ayat bacaan sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania 6 hari sebelum Paskah. Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Jadi peristiwa sebagaimana yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini adalah 6 hari sebelum hari Paskah. Hari Paskah orang Yahudi memang berbeda dengan hari Paskah orang Kristen. Hari Paskah orang Yahudi itu dirayakan untuk memperingati bagaimana bangsa Israel
pernah dimerdekakan oleh Allah, dibebaskan dari perhambaan bangsa Mesir. Pembebasan itu dilakukannya demikian rupa, yaitu dengan menyembelih domba serta mengoleskan darahnya pada ambang pintu rumah mereka masing-masing. Dengan cara diantaranya seperti itu, maka bangsa Israel terbebas dari ancaman kematian anak-anak sulung dari dalam rumah mereka. Malaikat Al-Maut melewati setiap rumah yang ambang pintunya bertanda darah. Jadi Paskah itu sendiri atau pasca itu adalah melewati. Itu sebabnya bangsa Israel memperingati hari Paskah, itu artinya adalah memperingati hari pembebasan mereka dari perhambaan oleh bangsa Mesir. Nah, 6 hari sebelum peringatan dan perayaan Paskah itu, Tuhan Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Nanti tepat pada hari Paskah, saat mana bangsa Israel merayakan hari menyembelih domba, saat itulah Tuhan Yesus dipakukan di atas kayu salib di gunung Golgota. Jadi Tuhan Yesus menjadi domba Paskah bagi seluruh umat manusia, supaya setiap orang yang percaya dilewati oleh malaikat Al-Maut yang mematikannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, demikian itulah perayaan dan peringatan Paskah bangsa Yahudi. Dan ketika 6 hari sebelum perayaan itu dilaksanakan, Tuhan Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Itu sebabnya ketika ada murid yang bernama Yudas Iskariot komplain, menyesalkan pemborosan yang suci itu, Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia melakukannya sebagai persiapan untuk penguburanku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi Allah telah mempersiapkan Maria, seorang wanita dari Betania, untuk pengurapan mayat Yesus. Saudara-saudara semuanya, dari paparan singkat di depan tadi, maka kita mengerti bahwa pada zaman dahulu, setidak-tidaknya pada zaman Tuhan Yesus, zaman Marta, Maria, dan Lazarus, waktu itu belum dikenal apa yang namanya Jumat Agung. Yang dikenal adalah hari Paskah. Tetapi sekarang, saudara-saudara, bagi umat Kristen,
kita mengenal hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Hari pertama minggu itu. Jadi ada dua bagian yang dirayakan atau diperingati oleh umat Kristen. Yang pertama adalah Jumat Agung, hari penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, diharapkan kita umat Kristen benar-benar bisa mengingat bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah menjadi domba Paskah, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kelima, telah tersembelih Paskah kita. Jadi saudara-saudara, diharapkan kita ini benar-benar memahami bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Golgota itu adalah agar supaya kita mengalami Paskah, mengalami keadaan yang dilewati oleh bencana. Tuhan Yesus telah menanggung segala kutuk dan hukuman Allah yang seharusnya jatuh pada kita orang berdosa ini. Supaya dengan apa yang dilakukannya itu, kita pun terluput daripada kutuk atau hukuman Allah karena dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita umat Kristen memperingati Jumat Agung yang biasanya diselenggarakan dengan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus atau perjamuan suci, untuk makan roti dan minum anggur yang atasnya Tuhan Yesus berfirman, "Makanlah roti ini, sebab ini adalah dagingku, dan minumlah anggur ini, sebab ini adalah darahku." Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 11, "Setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali." Jadi saudara-saudara, ada pengertian bahwa perjamuan kudus itu akan berlangsung terus, bukan saja selama kita hidup, tetapi bahkan sampai kelak Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Berikutnya juga saudara-saudara, kita umat Kristen diharapkan untuk menghargai dan bersukacita. Kalau pada hari Jumat Agung itu mungkin banyak air mata yang berderai mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, maka pada hari Paskah orang Kristen, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, maka itu merupakan hari sukacita, bersorak-sorai karena Tuhan Yesus telah menang atas kematian. Dia bangkit dan hidup kembali. Kematian tidak bisa menahan dia lebih lama lagi di dalam kubur. Tuhan Yesus bangkit, hidup kembali dalam tubuh yang baru. Dan selama 40 hari dia terus menerus bersama-sama dengan murid-muridnya untuk mengajar, untuk
memberikan pembekalan yang penting sekali. Dan tidak kurang dari itu untuk membuktikan bahwa dia sungguh hidup. Sebab Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus minum bersama-sama dengan murid-muridnya. Dalam tubuh yang baru, Tuhan Yesus berbincang-bincang, duduk bersama dengan murid-muridnya, bahkan menikmati hidangan bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, jadi dalam sedikit hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, serta merayakan hari Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saudara-saudara sekalian, berikutnya sekarang ada pertanyaan. Saudara-saudara, sehubungan dengan judul khotbah pada saat ini, yaitu minggu terakhir Tuhan Yesus Kristus. Jadi 6 hari sebelum hari Paskah, itulah Tuhan Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dan itu sangat luar biasa, sangat cocok sekali. Karena ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, itu ketika mana murid-murid sebenarnya ingin mengurapi jenazah Tuhan Yesus, tetapi tidak sempat. Sebab Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria mengurapi Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Benar-benar suatu tindakan yang terpuji, yang dibutuhkan. Sesuai dengan tradisi bangsa Yahudi, sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, itulah 6 hari sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Golgota. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, saudara-saudara? Yang penting sekali dalam memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah adalah meminyai kakinya Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya, dan menyeka kaki itu dengan kemuliaan kita. Kalau Maria dengan rambutnya yang panjang, maka itu berarti kemuliaan yang kita miliki, sesuatu yang kita banggakan. Maka patutlah pada hari-hari ini kita melakukannya. Kita meminyai kaki Tuhan Yesus. Kita memberikan persembahan, pengorbanan yang berarti, yang mahal harganya. Apakah finansial, apakah spiritual, kedua-duanya sangat berharga bagi Tuhan. Mari kita kerjakan, karena waktunya terbatas. Puji Tuhan, saudara-saudara semuanya, sesuai dengan judul khotbah saat ini, yaitu minggu terakhir Tuhan Yesus Kristus, maka
asumsi kita yang paling kuat adalah apa saja yang terjadi pada sepanjang seminggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan atau sebelum Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau kita perhatikan Alkitab dalam kitab Yohanes pasal 12, saudara-saudara, di sana ada perikop yang judulnya kesepakatan untuk membunuh Lazarus. Jadi pemilik rumah di tempat mana Tuhan Yesus diurapi kakinya itu adalah Lazarus dan dua saudaranya perempuan, Maria dan Marta. Orang Yahudi ingin membunuh Lazarus karena dianggap sebagai biang keladi yang membuat Tuhan Yesus itu menjadi dimuliakan oleh masyarakat. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, dalam perikop berikutnya adalah Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Tuhan Yesus naik seekor keledai dan rakyat Israel, bangsa Yahudi, mereka menyambut dia dengan bersorak-sorai, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam terjemahan lama, mubaraklah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan cara demikian dan dengan sambutan yang seperti itu. Guru-guru Yahudi mereka iri hati dan mereka berkata, lihatlah seluruh bangsa sekarang mengelu-elukan dia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu tidak memuji, maka Allah sanggup membuat batu-batu ini memuji nama Allah. Saudara-saudara, ketika masuk di dalam bait suci, saudara-saudara, maka Tuhan Yesus mendapatkan bahwa bait suci keadaannya tidak baik. Bait suci itu tempatnya beribadah tetapi dipakai untuk berdagang. Jadi ada yang berjualan ini, berjualan itu, ada yang tempat menukar uang, ada yang menjual sapi untuk korban, domba untuk korban, burung merpati. Dan Tuhan Yesus sangat kecewa. Dia mengambil cambuk dan kemudian dia tunggang balikkan semua yang ada di sana. Dan dia pun berseru, sudah tertulis bahwa rumah Bapakku adalah tempat untuk berdoa, tetapi kalian telah menjadikannya sebagai goa penyamun. Maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membantah dengan berkata, memangnya kamu berhak mengatakan hal itu? Berikan tandanya kalau memang engkau berhak. Begitu dalam bahasa bebasnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, runtuhkanlah bait Allah ini, maka aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Saudara-saudara, hal ini membuat jengkel guru-guru Yahudi. 48 tahun nenek moyang kami
membangun bait suci ini, dan engkau akan membangunkannya hanya dalam 3 hari. Mereka tidak mengerti, saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan bait suci itu adalah tubuhnya. Tubuhnya Tuhan Yesus kalau dihancurkan, dibunuh di atas kayu salib, maka dalam waktu 3 hari dia akan bangun kembali. Dia akan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitakan kepada murid-murid pada waktu itu bahwa dirinya sebagai anak Allah memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Dalam ayat yang ke-24 Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Jadi Tuhan Yesus itu adalah sebiji gandum yang kemudian ditanam di dalam tanah, dan nanti dia akan tumbuh dan berbuah dan menjadi sangat banyak. Itu sebabnya pasca penyaliban Tuhan dan pasca kebangkitannya, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Hingga saat ini, saudara-saudara, penduduk dunia yang percaya kepadanya tidak main-main banyaknya, saudara-saudara. Kalau dulu sebelumnya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus hanya 12 orang murid, hanya 120 orang murid, hanya 3.000 jiwa, 5.000 jiwa. Tetapi sekarang ini, saudara-saudara, dari penduduk dunia yang kira-kira 7 miliar orang, maka lebih dari sepertiganya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah yang dilakukan, salah satunya pada minggu terakhir Tuhan Yesus hidup di dalam dunia. Dan kemudian ada lagi kejadian yang penting, saudara-saudara, yaitu menjelang hari Paskah. Murid-murid berkumpul di suatu tempat, dan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu tradisi Yahudi adalah membasuh kaki orang-orang yang dihormati, misalnya tamu. Tetapi Tuhan Yesus justru yang membasuh kaki murid-muridnya. Jadi murid-murid mungkin berpikir ini terbalik ini. Tetapi Tuhan Yesus melakukan hal itu. Dan kemudian dia membagikan roti dan membagikan anggur kepada murid-muridnya. Itulah yang dalam Alkitab disebut sebagai perjamuan malam yang terakhir. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanlah roti ini, karena ini adalah dagingku, dan minumlah anggur ini, karena itu adalah darahku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudara, pada malam terakhir itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa.
Dia berkata, "Ya Bapa, bila Engkau izinkan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu saja." Pada malam itu juga Tuhan Yesus ditangkap. Penangkapan dipimpin oleh salah seorang muridnya, Yudas Iskariot, yang benci kepada persembahan Maria, minyak narwastu yang mahal harganya itu. Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan besok paginya dia disalibkan serta mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Darahnya yang tertumpah membuat kita diluputkan dari ancaman hukuman neraka. Percayalah dan bersyukurlah, mengabdilah kepadanya seumur hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat memperingati Jumat Agung dan selamat merayakan Hari Paskah.